Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan video-video saya. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk masa pandemi ini. Kita ketahui bahwa di bulan Juli setiap sekolah itu harus membuat kurikulum. Karena kurikulum itu dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun. Nah, dalam kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum masa pandemi, karena kita di beberapa sekolah masih menggunakan jalur tidak tatap muka tapi jalur daring, maka kita akan mencoba menyesuaikan KTSP tahun ajaran baru ini 2020-2021 ini sesuai dengan masa pandemi. Ada beberapa perbedaan dalam KTSP masa pandemi dengan masa normal. Yang pertama pada struktur kurikulum. Pada alokasi waktunya jelas berbeda antara masa normal dan masa pandemi. Yang kedua adalah pembelajarannya. Yang ketiga penilaiannya. Yang keempat kriteria kenaikan kelas, dan yang kelima kriteria kelulusan. Nah, Bapak Ibu, tentunya menarik bukan? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan share serta tanda loncengnya ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Silahkan disimak pembahasan berikut ini. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas tentang kurikulum sekolah masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020-2021. Nah, kurikulum ini saya mengambil dari inspirasi yang sudah kami lakukan untuk penyusunan dokumen 1 kurikulum di SMP Negeri 1 Pandak. Dan ini bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi jika seandainya memang pantas untuk dijadikan inspirasi. Mari Bapak Ibu, kita mulai untuk pembahasan kita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Istarmoko MPD 4, yang telah mengikuti bersama-sama kami mereview kurikulum SMP Negeri 1 Pandak. Juga kepada Bapak Sutresno MPD, Bapak Pengawas Pembina sekolah kami, yang sudah mereview juga kurikulum SMP Negeri 1 Pandak. Bapak Ibu, ini sistematika yang kami gunakan untuk kurikulum SMP Negeri 1 Pandak. Yang pertama adalah halaman judul. Itu kita tuliskan judulnya apa, kemudian penyusunnya siapa, yaitu tim penyusun, tim pengembang kurikulum SMP 1 Pandak. Kalau di tempat Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Berikutnya rekomendasi pengawas. Isinya bahwa pengawas menyatakan dokumen yang kita susun itu telah diverifikasi dan divalidasi sehingga dapat ditetapkan dan pemberlakuannya oleh kepala sekolah dan komite dalam rapat Dewan Pendidik. Jadi menyatakan bahwa dokumen 1 kita ini sudah siap untuk ditetapkan penggunaannya. Yang berikutnya halaman pengesahan, ini adalah pengesahan dari kepala dinas. Jadi yang menetapkan itu adalah kepala sekolah, mengetahui komite sekolah, dan yang mengesahkan adalah kepala dinas pendidikan. Ya, di kabupaten kota tempat Bapak Ibu. Kalau kami Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Berikutnya ada kata pengantar dan daftar isi. Tidak perlu kita bahas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan di bab 1, bagian pendahuluan. Itu ada beberapa bagian atau sub. Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang, kita tuliskan, kita munculkan hasil analisis konteks. Termasuk di dalamnya adalah PPK, literasi, 4C, atau kecakapan abad 21, yaitu komunikatif, kolaboratif, creativity, dan critical thinking, HOTS,
fungsi KTSP, dan adanya pandemi COVID-19 yang menuntut perubahan penyesuaian KTSP dengan situasi proses pendidikan terkini. Sehingga KTSP kita yang membedakan dengan kurikulum pada masa normal itu kita mencantumkan adanya kejadian atau situasi terkini pandemi COVID-19. Bagian B, landasan hukum, kita tuliskan regulasi terkait penyusunan KTSP dan regulasi pengelolaan pendidikan era pandemi COVID-19. Bagian C, itu adalah tujuan pengembangan kurikulum. Nah, di situ kita tuliskan apa tujuan pengembangan kurikulum kita, termasuk tujuan penyesuaian dengan regulasi pendidikan di masa darurat pandemi COVID-19. Kemudian bagian D adalah prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum. Nah, di situ kita bisa mengambil dari prinsip-prinsip penyusunan kurikulum KTSP. Ada 7 Bapak Ibu, kita bisa kembangkan di situ. Misalnya berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan iptek sesuai iptek dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. 7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menjelaskan per poinnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada bab 2, isinya adalah tujuan pendidikan dasar, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan atau tujuan sekolah. Nah, kita bahas satu persatu. Pada tujuan pendidikan dasar, kita tuliskan tujuan pendidikan dasar secara umum Bapak Ibu. Di situ kita tuliskan. Kemudian bagian B, visi pemerintah kabupaten. Kalau saya di Kabupaten Bantul, kalau Bapak Ibu silahkan. Nah, visi pemerintah kabupaten itu kita tuliskan. Karena itu sebagai dasar kita membreakdown menjadi visi satuan pendidikan atau visi sekolah. Sehingga antara visi sekolah, visi dinas pendidikan, dan visi Kabupaten Bantul itu satu alur atau sejalan. Nah, yang ketiga, visi satuan pendidikan atau visi sekolah kita tuliskan. Visi sekolah kita apa? Di situ kita tulis. Untuk mencapai visi tentu saja kita harus membuat misinya. Ya, maka pada bagian D kita tulis misi satuan pendidikan. Kemudian bagian E itu adalah tujuan satuan pendidikan. Nah, pada tujuan satuan pendidikan itu kita tuliskan tujuan sekolah kita dalam waktu 1 tahun. Karena kurikulum kita ini kan 1 tahun. Jadi tujuan 1 tahun yang akan kita capai itu apa? Kemudian pada bab 3, kerangka dasar, struktur, dan muatan kurikulum Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa mengupas. Yang pertama pada kerangka dasar, itu kita dapat mengambil dari Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tentang struktur kurikulum 2013 untuk SMP dan MTS. Nah, pada kerangka dasar ada sub-sub yang perlu kita bahas. Yang pertama, landasan filosofis. Nah, landasan filosofis itu maknanya kita tuliskan filosofi pendidikan yang dijadikan dasar atau dijadikan acuan dari kurikulum 2013 yang itu menjadi filosofi pendidikan kita di sekolah. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Ini untuk kurikulum. Nah, di landasan sosiologis ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Pada landasan sosiologis itu kita tuliskan di situ, kita berikan gambaran bahwa tuntutan baru dalam masyarakat itu adalah untuk menjawab tuntutan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga outputnya itu mampu membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Nah, di situ kemudian kita tambahkan dengan sosiologis tinjauan
terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Pada landasan psikopedagogis ini bisa kita berikan gambaran bahwa kurikulum itu harus didudukkan sebagai wahana untuk pendewasaan peserta didik sesuai perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Sehingga di sini kita lihat dari fungsi psikologis dan pedagogisnya. Kemudian yang keempat, landasan teoritis. Nah, di situ kita mengacu bahwa K13 itu dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Ya, maka pada standar itu kita akan mengacu pada standar nasional sebagai kualitas minimal. Ada standar proses, standar pendidik, standar sarana prasarana, dan sebagainya. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi, maka kita juga di situ diberikan gambaran bahwa kurikulum kita itu berbasis pada kompetensi atau kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pada bagian yang kelima, landasan yuridis itu terkait dengan regulasi tentang kerangka dasar, struktur kurikulum dan muatan kurikulum, pengelolaan pendidikan masa pandemi dan pendidikan inklusi. Ya, ini untuk kerangka dasar bagian A ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan bagian B, yaitu struktur kurikulum. Di situ ada beberapa sub. Yang pertama kita tuliskan dalam kurikulum kita itu adalah KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian bagian B, yaitu bagian 2 maksud saya, adalah kita tuliskan KD dan materi esensial semua mata pelajaran. Kita sajikan KD dan pemetaan materi esensial. KI dan KD diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ya, tentang apa Bapak Ibu? Ya, Permendikbud itu tentang KI dan KD. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah video ini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang ketiga, muatan kurikulum. Yang pertama kita tuliskan muatan nasional dan muatan lokal. Nah, ini juga kita bisa lihat pada Permendikbud tentang struktur kurikulum. Ya, yang sebelumnya kita bahas di depan, yaitu nomor 35 tahun 2018 itu sudah ada. Nah, di sini kita membuat, Bapak Ibu mohon maaf mungkin kalau tidak bisa membaca, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan di sana. Kita tambahkan ada kurikulum alokasi waktu normal dan alokasi waktu darurat COVID-19. Tentunya alokasi waktu yang normal dengan alokasi waktu darurat COVID-19 karena pembelajaran jarak jauh itu kan berbeda Bapak Ibu. Nah, itu kita tuliskan di sini. Misalnya bahasa Indonesia dari 5 jadi 2 jam. Misalnya matematika dari 5 jadi 3 jam dan seterusnya. Nah, itu silahkan dibahas bersama dengan Dewan Pendidik. Dikonsultasikan dengan Dinas Pendidikan kalau Dinas Pendidikan sudah membuat satu rambu-rambu untuk alokasi waktu ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada bagian yang kedua itu pengaturan beban belajar. Kita tuliskan di pembelajaran tatap muka, walaupun kurikulum kita itu kurikulum pandemi, tetap kita sampaikan pembelajaran tatap muka itu seperti apa, alokasi waktunya seperti apa. Walaupun di situ kita beri catatan, sementara mungkin tidak dilaksanakan karena kita menggunakan pembelajaran yang kedua, yaitu non tatap muka. Jadi tetap kita tuliskan pada kurikulum kita Bapak Ibu, karena siapa tahu nanti pada bulan Oktober atau bulan apapun kita tatap muka, maka kurikulum ini tidak perlu kita lakukan perubahan. Yang kedua, pembelajaran non tatap muka atau daring. Pada pembelajaran non tatap muka atau pembelajaran daring, ini kita tuliskan pembelajaran yang kita lakukan saat ini dengan moda daring.
atau pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah BDR misalnya Bapak Ibu. Nah, kita tuliskan di situ bagaimana mekanismenya, moda apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana teknisnya dan sebagainya kita uraikan pada bagian ini. Yang ketiga, pembelajaran siswa inklusi. Ini apabila kita memiliki siswa inklusi. Seandainya kita tidak memiliki siswa inklusi, maka ini tidak perlu kita gunakan Bapak Ibu. Yang keempat, pembelajaran kelas olahraga. Ini juga apabila dibutuhkan atau kita memiliki kelas olahraga. Seandainya kita tidak memiliki, maka ini tidak perlu kita cantumkan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan bagian yang ketiga, kegiatan pengembangan diri. Mohon maaf, ini harusnya A, B, C Bapak Ibu ya. Ini penomorannya salah, mohon maaf. Nanti tidak Bapak Ibu bingung. Pada kegiatan pengembangan diri ini, kita tuliskan bagaimana penerapan, penguatan pendidikan karakter di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler apa yang diadakan di sekolah. Walaupun mungkin kita beri catatan bahwa untuk masa pandemi kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan. Yang ketiga, layanan konseling. Termasuk di dalamnya ada bimbingan TIK Bapak Ibu. Kita munculkan. Yang keempat, analisis kriteria ketuntasan minimal, analisis KKM. Tentu saja Bapak Ibu untuk menetapkan kalau seandainya sekolah kita menggunakan KKM tunggal, maka untuk menentukan KKM tunggal itu berdasarkan KKM mata pelajaran. Sehingga analisis KKM mata pelajaran itu yang dijadikan dasar. Misalnya kita mau mengambil KKM terendah dari mata pelajaran atau modus dari KKM mata pelajaran atau juga rata-rata dari KKM mata pelajaran. Nah, itu digunakan untuk menetapkan KKM tunggal. Berikutnya ketentuan nilai rapor. Nanti saya bahas tersendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kriteria kenaikan kelas. Nah, kriteria kenaikan kelas ini indikator apa saja, kriteria apa saja yang dijadikan dasar untuk menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, kriteria kelulusan. Itu juga indikator apa saja yang bisa dijadikan syarat atau indikator untuk menentukan lulus dan tidaknya peserta didik. Yang kedelapan, pendidikan kecakapan hidup. Nah, pada pendidikan kecakapan hidup ini kita kaitkan dengan era pandemi COVID-19. Ini Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan di situ tentang bagaimana mengatasi pandemi COVID ini. Apa sikap yang perlu diberikan atau sikap yang perlu dikembangkan Bapak Ibu. Pada dasarnya, pada pendidikan kecakapan hidup ini berupa kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan secara proaktif dan kreatif. Tidak merasa tertekan serta mencari dan menemukan solusi untuk menghadapi. Nah, ini kita kaitkan dengan yang sekarang Bapak Ibu, bisa ditambahkan, bisa pandemi COVID ini saja atau bisa juga kita munculkan kembali kecakapan hidup sebelumnya pada masa normal. Baik mencakup kecakapan personal, sosial, akademik maupun vokasional. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, jangan lupa ya subscribe-nya untuk mendukung channel saya dan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Yang kesembilan, pendidikan berbasis keunggulan lokal. Misalnya kalau SMP 1 Panda itu mengembangkan batik. Ya, Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan keunggulan lokal di daerah Bapak Ibu. Yang ke-10, pendidikan berbasis keunggulan global. Ya, kalau di sini kita tuliskan contohnya literasi. Nah, keunggulan global kalau di SMP 1 Panda itu contohnya adalah KIR. English Speaking Club, Public Speaking, Buletin Sekolah.
Yang ke-11, pendidikan berbasis keunggulan satuan pendidikan. Nah, ini keunggulan sekolah, maaf Bapak Ibu. Keunggulan sekolah kita Bapak Ibu. Silahkan tuliskan apa keunggulan satuan pendidikan atau sekolah kita. Misalnya, kalau SMP 1 Panda itu sekolah siaga bencana, sekolah adiwiyata, sekolah berbasis budaya, sekolah religius, sekolah sehat. Nah, itu maka keunggulan-keunggulan itu kita munculkan pada kurikulum kita. Nah, ini yang ketentuan, contoh ketentuan nilai rapotnya Bapak Ibu. Ini 2 NPH ya. Nilai penilaian harian 2 ini bobotnya ya Bapak Ibu, 1 NPTS, nilai penilaian tengah semester ditambah 1 NPP PAT, nilai pengganti penugasan penilaian akhir tahun Bapak Ibu. Ini bobotnya 1 dibagi 4. Nah, mengapa penilaian harian itu kok lebih tinggi? Karena ini proses Bapak Ibu. Di sini itu kan prosesnya. Sementara kalau NPTS itu hanya sekali. NPPAT juga hanya sekali saat itu. Tetapi kalau ini proses, di dalamnya itu proses, penilaian kita banyak di sini, maka bobotnya lebih banyak. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Tadi NPH itu nilai penilaian harian, yaitu rata-rata dari nilai harian dan nilai produk aktivitas belajar di rumah. Ya, ini semuanya penilaiannya dari BDR. NPTS nilai penilaian tengah semester, NPPAS atau T nilai penugasan pengganti penilaian akhir semester atau akhir tahun. Nah, tadi rumusnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan bab yang keempat, kalender pendidikan. Di kalender pendidikan ini kita cantumkan A. Pengaturan tentang permulaan tahun ajaran baru. Ya, itu permulaannya kapan? Perhitungan minggu efektif, perhitungan waktu pembelajaran efektif, dan pengaturan tentang waktu libur. Nah, itu yang kita munculkan pada bab 4 tentang kalender pendidikan Bapak Ibu. Dan ini dijadikan dasar oleh sekolah untuk menyusun program dan kegiatan sekolah. Kalau oleh guru, ini dijadikan dasar untuk menghitung atau membuat program tahunan dan program semester Bapak Ibu. Baik, bab yang kelima, kalau di Kabupaten Bantul itu ada pedoman penyusunan silabus. Nah, di situ ini kita tuliskan ada pengertian silabus itu seperti apa, prinsip-prinsip penyusunan silabus seperti apa, langkah-langkah penyusunan silabus seperti apa. Mohon maaf yang keempat ini prinsip penyusunan silabus Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, prinsip penyusunan silabus. Ini sudah ada pengertian silabus, prinsip penyusunan silabus, langkah penyusunan silabus. Maaf, yang keempat ini adalah komponen-komponen silabus Bapak Ibu. Ini belum tergantikan, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, pengertian silabus, prinsip penyusunan silabus, langkah penyusunan silabus, dan komponen silabus. Kita lanjutkan yang bab ke-6. Bapak Ibu, pedoman penyusunan RPP. Yang pertama adalah pengertian RPP. Prinsip penyusunan RPP itu seperti apa? Langkah penyusunan RPP, komponen dalam RPP. Nah, dalam komponen RPP itu kita tuliskan berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Kemudian kita tambahkan ketentuan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Bab ke-7 penutup Bapak Ibu. Nah, di bagian penutup itu bisa kita tuliskan kesimpulan dan sarannya seperti apa. Dan kita cantumkan lampiran-lampirannya seperti tim pengembang kurikulum, hasil review atau verifikasi KTSP oleh pengawas, kemudian program pengembangan dirinya seperti apa, kalender pendidikan sekolah. Nah, dokumen kelengkapan KTSP
untuk dijilid terpisah, itu dokumen KTSP, dokumen kedua Bapak Ibu yang kita bahas tadi itu adalah dokumen 1. Dokumen 2 KTSP itu adalah silabus yang disahkan oleh Kadinas. Dokumen 3 KTSP itu tentang RPP. Yang ketiga, dokumen analisis konteks. Yang keempat, laporan hasil analisis KKM. Nah, demikian tadi Bapak Ibu apa yang bisa kita tuliskan dalam dokumen 1 kita, dokumen kurikulum sekolah atau dikenal dengan dokumen KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selamat menyusun KTSP 2020-2021 Bapak Ibu. Semoga lancar dan kurikulum ini akan dijadikan acuan kita dalam mengelola pembelajaran di sekolah atau pendidikan di sekolah kita, sehingga kurikulum ini menjadi urat nadi dari pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah kita. Maka kurikulum itu sebaiknya sudah disahkan penggunaannya sebelum kita memasuki tahun ajaran baru. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya yang memang video saya ini berfokus pada education and school activity, yaitu berfokus pada pendidikan dan aktivitas sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mencoba.
Gimana Bapak Ibu? Sudah memahami bagaimana isi KTSP atau kurikulum sekolah di sekolah kita? Nah, silahkan kalau Bapak Ibu mau menyusun dengan sistematika yang berbeda mungkin, silahkan kita persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Dan seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah video ini. Dan kita akan ketemu lagi pada video saya yang berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.